5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi contoh tulisan terkait dengan studi kasus. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah sampai dengan ini, 3 modul atau 3 jurnal kita sudah hijau semua, maka tombol daftar UKP PG juga sudah aktif. Kemudian Bapak Ibu pada waktunya nanti bisa mendaftarkan diri, kemudian bisa juga mengikuti tryout. Nah, soal dalam tryout itu hanya ada 1. Nah, penampilannya seperti ini. Ada 1 persoalan yang harus kita selesaikan. Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman nyata Anda maksimal 500 kata terkait yang pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut. Yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, keempat poin ini nanti harus ada di dalam jawaban Bapak Ibu. Meskipun nanti kok jawabannya kurang dari 500, itu tidak apa-apa, karena memang maksimalnya adalah 500. Yang terpenting keempat poin ini harus sudah ada di dalam jawaban Bapak Ibu. Nah, kali ini akan saya contohkan. Ini ada beberapa contoh, hanya contoh saja nggih. Ini nanti sebagai gambaran Bapak Ibu dalam menjawab persoalan yang tadi. Ada studi kasus bahasa Inggris, ada studi kasus untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada juga PAUD, SMK, dan ada PJOK. Nah, nanti cara mengunduhnya gampang saja. Ini misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 1, kita klik kanan saja download, maka nanti akan terunduh di dalam laptop Bapak Ibu. Nah, kita akan coba melihat untuk contoh studi kasus yang kelas 1. Kita buka saja. Nah, kalau nanti Bapak Ibu membuka filenya, tidak usah mengklik request edit access, tidak perlu nggih. Bapak Ibu cukup ini bisa di-download dari sini juga bisa, file, kemudian download, kemudian Microsoft Word. Nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya di dalam laptop Bapak Ibu sendiri. Nah, ini keempat permasalahan tadi, keempat poin tadi sudah saya tebalkan. Ini yang pertama permasalahan, yang kedua upaya untuk menyelesaikan, yang ketiga hasil dari upaya, yang keempat adalah pengalaman berharga. Nah, kita lihat contoh untuk kelas 1. Ketika saya mengajar menulis di kelas 1 SD, salah satu permasalahan yang saya hadapi adalah kesulitan siswa dalam mengenali dan menuliskan huruf dengan benar. Banyak siswa yang masih bingung membedakan huruf-huruf tertentu seperti B dan D, serta mengalami kesulitan dalam menulis huruf dengan urutan yang benar. Masalah ini membuat beberapa siswa menjadi frustasi dan kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas menulis. Nah, permasalahannya ada di kelas Bapak Ibu, diuraikan saja di sini. Kemudian setelah itu bagaimana upaya Bapak Ibu dalam menyelesaikannya? Kita tuliskan di bawah ini. Sebagai guru saya memahami bahwa keterampilan menulis di usaha ini sangat mendasar dan memerlukan pendekatan yang sabar dan kreatif. Untuk mengatasi masalah ini, saya melakukan beberapa upaya. Pertama, saya memfokuskan pada pengenalan huruf dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Saya menggunakan alat bantu visual seperti kartu huruf bergambar dan papan tulis magnetik, di mana siswa bisa menempelkan huruf-huruf yang mereka susun. Setiap huruf dihubungkan dengan gambar yang familiar bagi mereka, seperti B untuk bola dan D untuk domba. Pendekatan ini membantu siswa mengingat bentuk dan suara huruf dengan lebih mudah.
Yang kedua, saya memperkenalkan aktivitas menulis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, saya meminta mereka untuk menulis nama mereka sendiri, nama anggota keluarga, atau benda-benda di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka lebih tertarik dan merasa tugas menulis menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang ketiga, saya menerapkan metode belajar sambil bermain. Saya menggunakan permainan seperti lomba menulis cepat atau mencari huruf yang hilang, di mana siswa diajak untuk menulis dalam suasana yang menyenangkan. Mereka lebih antusias dan termotivasi untuk belajar ketika suasana belajar tidak terasa membosankan. Selain itu, saya memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang mengalami kesulitan dengan memberikan bimbingan individu. Saya memastikan mereka mendapatkan waktu tambahan untuk latihan dan memberikan pujian ketika mereka berhasil menulis dengan benar, sekecil apapun kemajuan yang mereka capai. Hasil dari upaya ini cukup memuaskan. Saya melihat peningkatan kemampuan menulis pada sebagian besar siswa. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam menulis huruf dan lebih jarang melakukan kesalahan seperti membalik huruf. Aktivitas menulis juga menjadi lebih menyenangkan bagi mereka, dan suasana kelas menjadi lebih positif dan kondusif untuk belajar. Nah, selanjutnya pengalaman berharga. Pengalaman berharga yang saya petik dari situasi ini adalah pentingnya kesabaran dan kreativitas dalam mengajar anak-anak di usia dini. Saya belajar bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan penting untuk menemukan cara yang tepat untuk membantu mereka memahami materi. Pendekatan yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari sangat efektif dalam meningkatkan minat dan keterampilan menulis. Selain itu, saya menyadari bahwa membangun kepercayaan diri siswa adalah kunci keberhasilan dalam mengajar menulis. Dengan memberikan dukungan dan penghargaan atas usaha mereka, saya dapat membantu siswa merasa lebih yakin dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Pengalaman ini mengajarkan saya betapa pentingnya peran guru dalam membentuk fondasi belajar yang kuat bagi siswa di masa-masa awal pendidikan mereka. Nah, contoh tulisan yang saya buat ini, saya hitung itu ada sekitar 448 kata. Artinya sudah mendekati dari batas maksimalnya, yaitu 500. Nah, Bapak Ibu, mengapa ini saya bagikan? Ini penting Bapak Ibu, karena ketika kita nanti mengerjakan studi kasus, kita hanya diberi waktu 30 menit. Kalau kita tidak latihan dari sekarang, latihan menulis, maka bisa jadi ketika kita menulis 4 poin belum terpenuhi tapi waktunya habis. Maka karena waktunya juga masih lumayan lama, kita bisa belajar untuk menulis 4 poin tadi: permasalahan, upaya untuk menyelesaikannya, kemudian hasil dari upaya, pengalaman berharga. Meskipun nanti tulisan kita ketika tes itu tidak sama persis, paling tidak kita sudah punya gambaran. Paling tidak garis besarnya sama. Kalau kita tidak berlatih, maka nanti akan kesulitan. Nah, ini ada beberapa contoh, ini hanya contoh, silahkan kalau mau dipakai, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting ini nanti bisa mungkin dibagikan kepada teman yang membutuhkan, silahkan. Nah, tentunya saya yakin contoh studi kasus yang Bapak Ibu tulis jauh lebih bagus dari apa yang saya tulis ini, karena ini hanya contoh, nggih. Jadi Bapak Ibu, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ketika tadi saya menyampaikan sedikit belepotan. Semoga Bapak Ibu nanti dapat lulus dalam ujian UKPPWG, sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu terpenuhi di tahun ini. Baik Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk berdoa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.